Anies capres pembohong, terbongkar kebohongan Anies di G20, ngaku-ngaku diundang sebagai pembicara dan jadi tamu kehormatan. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Tapi Pak, bila kelak skenario buruk terjadi dan kandidat yang punya rekam jejak politisasi agama itu menang Pilpres, Pak, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang telah kami buktikan di Jakarta hari ini. Bagi mereka yang berakal sehat, berita bahwa ada undangan buat Anies untuk hadir di G20 itu sejak awal memang bikin heran. Anies itu sehebat apa sih sampai-sampai dia diundang untuk hadir bersama para kepala negara? Apalagi kemudian beredar pula video yang menunjukkan Anies sedang diwawancara seorang bule dalam sebuah acara resmi. Itu semakin memperkuat kesan bahwa Anies memang hadir sebagai pembicara di G20. Tapi kisah bohong semacam itu dengan segera terbongkar. Siapa yang benar-benar hadir dan jadi pembicara di acara itu kan tidak sulit diketahui umum. Dan itulah yang terjadi. Segera diketahui bahwa Anies memang hadir di Bali, tapi bukan di G20. Dalam G20 pemerintah. Sementara Anies ini sama sekali bukan bagian dari pemerintah. Anies kan nggak menjabat apa-apa. Ya kok bisa tiba-tiba diundang di acara G20 ya, tapi yang namanya pendukung gitu ya, mereka langsung glorifikasi, langsung merayakan seolah-olah Anies itu benar-benar dihormati oleh para pimpinan dunia. Dan bahkan ada berita hoax gitu ya yang imajinatif sekali, dan mereka bilang bahwa Anies diundang ke acara G20 untuk menggantikan Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi bahasa Inggrisnya amburadul. Kekuatan terbesar Anies Rashid Baswedan adalah terletak pada kata-katanya. Ini mungkin sudah banyak dipahami orang. Saya tidak tahu dari mana ia mendapat keterampilan tersebut, tetapi kemampuan kata-kata tersebut sangat luar biasa. Mungkin sudah selevel atau bahkan melebihi Mario Teguh. Dengan ada suara yang jernih, intonasi yang tepat, artikulasi yang jelas, serta diksi yang pas juga mengena. Seolah semua pendengar mampu dihipnotis untuk kagum kepadanya. Kekuatan kata-kata inilah yang digunakan sebagai jurus-jurus maut Anies Baswedan dalam mengejar berbagai macam jabatan politik, mulai dari konvensi Demokrat, juru bicara Jokowi di Pilpres, dan terakhir pertarungan Pilkada Jakarta. Kata-kata inspiratif seakan selalu keluar dari mulutnya, merajut tenun kebangsaan, misalnya, indah sekali bukan? Kekuatan terbesar Anies Rashid Baswedan adalah terletak pada kata-katanya. Ini mungkin sudah banyak dipahami orang. Saya tidak tahu dari mana ia mendapatkan keterampilan tersebut, tetapi kemampuan kata-kata tersebut sangat luar biasa. Mungkin sudah selevel atau bahkan melebihi Mario Teguh. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kekuatan kata-kata tersebut. Saya termasuk orang yang mengagumi bagaimana kekuatan kata-kata mampu mempengaruhi perilaku manusia. Ibarat sebuah senjata, kata-kata adalah senjata yang lebih tajam dari pedang manapun di dunia. Yang menjadi permasalahan adalah jika kata-kata tersebut diucapkan sesuai dengan fakta atau bahasa sederhananya berbohong. Maka tindakan berbohong ini adalah jauh dari sikap negarawan dan perbuatan yang sangat tercela. Pasalnya, pasangan Anies dan Sandi ini tercatat banyak melakukan kebohongan-kebohongan data. Banyak sekali kesalahan ini terjadi seperti tentang mal di atas tanah negara, data partisipasi sekolah, data IPM ibu kota, data tentang Transjakarta, dan lain-lain. Lebih jauh lagi, ada juga penggunaan kata-kata dibumbui dengan sedikit fakta yang parsial. Sebagian ditampilkan, sedangkan sebagian lagi ditutupi untuk membentuk persepsi yang berbeda dengan fakta utuh yang sesungguhnya, yang disebut dengan framing atau pembingkaian realitas. Contoh misalnya adalah fakta bahwa gubernur banyak menjalankan program-program dan terbukti sukses dan banyak rakyat miskin terbantu, seperti KJP, KJS, bantuan sembako, dan lain sebagainya. Di sisi lain, kemudian gubernur sukses membangun infrastruktur kota seperti jalan, jembatan, normalisasi sungai, taman-taman, dan sebagainya. Di sini kemudian Anies mengambil sebagian realitas, yaitu pembangunan infrastruktur tersebut, dan dikatakan gubernur tidak memihak kepada rakyat miskin karena hanya mementingkan infrastruktur. Framing selanjutnya adalah gubernur hanyalah membangun benda mati. Dua framing di atas seolah-olah menutup mata Anies terhadap program-program Ahok dalam memanusiakan orang miskin. Secara umum polanya adalah ia akan menutup mata terhadap kesuksesan Ahok.
semua akan ia anggap tidak ada, dan bahkan prestasi yang positif seperti pembangunan infrastruktur pun kemudian di-framing negatif dengan hanya membangun benda mati. Padahal jika dipahami menyeluruh, benda-benda mati itu sangat berfungsi dan bernilai untuk dimajukan. Dan bernilai untuk memajukan kehidupan masyarakat Jakarta. Tidak bisa dipungkiri, benda-benda mati itu mampu menyelesaikan masalah transportasi, masalah ekonomi, masalah pindahan kota, masalah interaksi warga, bahkan bisa mengurangi tingkat stres warga Jakarta.